Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Pemirsa Tamat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan suci ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Shalawat dan salam selamanya tidak akan lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa Tamat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya membahas materi kultum dengan tema jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah tiba dan kita sedang menjalani hari-hari pertama di bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas pemirsa Tamat TV dan tentunya saya sudah sering ketemu dengan Ramadan. Namun, tahukah kita? Justru pengalaman kita bertemu dengan Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa Justru pengalaman kita bertemu dengan Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh ulama kita. Kaidah tersebut kaidah yang sangat luar biasa menurut saya. Seringnya berkomunikasi itu bisa mematikan sensitivitas. Artinya, seringnya berkomunikasi dengan orang yang itu-itu saja dapat membunuh sensitivitas kita. Jadi kita tidak terharu lagi, kita tidak senang lagi, dan kita akan merasa biasa-biasa saja. Nah, saya akan contohkan ketika ada jamaah umroh atau haji. Ini adalah cerita dari tetangga saya, karena saya kebetulan belum umroh dan belum haji. Nah, mereka cerita, ketika ada jamaah yang pertama kali umroh, melihat kemegahan Masjidil Haram, ia akan tertegun karena kagum akan keagungan ciptaan Allah. Sehingga ketika ada yang mengajak dirinya pulang waktu saat pertama kali ke Ka'bah, ia tidak mau karena ia ingin melihat Ka'bah, ia ingin beriktikaf di Ka'bah, ia ingin beriktikaf di Masjidil Haram. Ia seharian menangis sampai tidak mau pulang ketika ada yang mengajak. Kemudian di hari kedua sudah mau diajak pulang. Ketika ada penjaga di Masjidil Haram menyuruhnya untuk pulang supaya dia fit keesokan harinya, dia bilang, oh iya nanti saya pulang. Kemudian hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu sudah berimbang tuh. Jadi antara hotel dan masjid sudah berimbang. Dan hari ketujuhnya sholatnya sudah di hotel. Lupa dia. Kemudian apa yang membedakan hari pertama dan hari ketujuh? Orang tersebut sudah merasa biasa. Kemudian juga ada kisah dari penjaga toko di Masjidil Haram. Ini juga masih cerita dari pengalaman tetangga saya yang sudah haji dan umroh. Seorang penjaga toko ternyata kalau sholat itu dia di depan tokonya. Kenapa? Padahal sebetulnya harusnya seorang penjaga toko tersebut karena dekat dengan Masjidil Haram, harusnya dia jalan pun sampai gitu. Kasarannya ngesot pun dia sampai ke Masjidil Haram. Tapi ia karena terlalu sering dan terbiasa sehingga sholatnya cukup di depan toko. Padahal untuk ukuran kita yang orang Indonesia, untuk berangkat haji atau umroh ke sana itu memerlukan biaya sampai puluhan juta. Tapi bagi penjaga toko tersebut karena sudah biasa, jadi dia sholat di situ saja. Kemudian, seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas.
Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan bulan Ramadan. Ketika kita mendengar bulan Ramadan, apa sih yang terbesit di pikiran kita? Itu apa sih? Yang pertama, bulan penuh ampunan. Kemudian yang kedua, bulan penuh rahmat. Dan yang ketiga, bulan penuh berkah. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar akan menjadi mimpi buruk bagi kita di hari kiamat. Mimpi buruk seperti apa itu? Hadis Nabi Muhammad SAW. Celakalah seseorang. Kata Nabi, celaka. Masya Allah. Ketika seseorang yang mulia seperti Nabi Muhammad, orang yang sempurna, dan kemudian ia memvonis celakalah seseorang, itu merupakan sesuatu yang luar biasa karena jarang-jarang diucapkan oleh Nabi. Contohnya ketika ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh umat, biasanya Nabi berkata, oh ya sudah, mungkin mereka tidak tahu, nanti dikasih tahu sama Nabi. Tapi ini Nabi berkata celakalah seseorang. Kemudian untuk kelanjutannya, celakalah seseorang, celaka yang bagaimana? Celaka yang ketika datangnya bulan Ramadan, ia menjalani hari-harinya kelanjutan hadisnya seperti apa? Celakalah seseorang yang apabila datang bulan Ramadan, kemudian ia menjalani hari-hari di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan sudah selesai dan ia belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu celaka yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga harus seperti apa? Nah, kemudian nyambung. Bulan Ramadan ini bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Artinya ibadah itu dipermudah. Lalu Anda di bulan Ramadan tidak sholat, tidak sedekah, tidak melaksanakan sholat sunnah, tahajud, kelewatan bukan? Maka dari itu, selayaknya ketika datangnya bulan Ramadan kita harus memaksimalkan ibadah kita. Kemudian, di bulan Ramadan juga pintu neraka ditutup rapat-rapat dan gembong-gembong setan dibelenggu. Ini hadis sahih tentunya. Lalu ketika pintu neraka ditutup rapat dan setan dibelenggu, apakah Anda masih mau bermaksiat? Apakah Anda mau clubbing pulang jam 12 malam, lalu Anda hangout? Itu kelewatan sudah. Kata Nabi SAW, celakalah orang yang seperti itu. Sehingga kembali ke pembahasan awal tadi, ketika datangnya bulan Ramadan, tentunya kita harus meningkatkan kapasitas ibadah kita. Yang tadinya kita hanya mengerjakan sholat fardu, kita tambah lagi, ada sholat sunnah, ada sholat sunnah bermacam-macam, sholat tahajud, sholat duha, kemudian masih banyak lagi. Di bulan Ramadan ini juga tentunya kita harus mengurangi hal apa saja yang berbau maksiat, apa saja. Kemudian kesimpulannya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan selayaknya kita dapat memaksimalkan bulan ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika bulan Ramadan berakhir kita berdoa dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Dan untuk kesimpulannya, pemirsa Tama TV yang berbahagia, bulan Ramadan datang setiap 1 tahun sekali. Sekarang saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Namun belum tentu untuk tahun depan kita ketemu lagi bulan Ramadan. Umur tidak ada yang tahu, takutnya nanti tahun depan kita tidak ketemu dengan bulan Ramadan lagi. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.